Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang menghadapi sebuah ujian, musibah. Ini terjadi seluruh dunia. Jadi dalam Islam, ketika bencana menimpa seseorang, ketika musibah menimpa seseorang, ada dua keadaan. Keadaan pertama, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ujian, musibah, bencana, wabah dan lain sebagainya itu adalah rahmat dari Allah, kabar gembira dari Allah, nasihat dari Allah. Keadaan yang kedua, bagi orang yang jauh dari Allah, sering meninggalkan ibadah kepada Allah, melakukan kemaksiatan, ini merupakan azab baginya. Jadi ketika musibah menimpa suatu kaum, ini ada dua keadaan. Keadaan bagi orang beriman, bertakwa kepada Allah, ini adalah rahmat dari Allah. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika bencana menimpa orang yang beriman. Al-Baqarah 155, 156, 157 yang menyebutkan setiap musibah, bencana, kelaparan, kurang harta adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit minal khauf, ketakutan. Kita sekarang takut.
Mau berkumpul takut, mau ketemu orang takut, majlis taklim takut, karena dikhawatirkan menebar virus. Walju, kelaparan, jamaah sekalian. Dengan dampak COVID-19 ini, banyak orang yang secara nyata sekarang kelaparan. Walju, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kemarin, berapa hari yang lalu, ada seorang ibu-ibu datang ke rumah. Dia bercerita kondisi yang dihadapinya. Pak Kadus, pelatihan aku dak degawe sekarang. Kalau kami sebagai orang tua, Pak Kadus, kurang puasa kami. Tapi anak aku, Pak Kadus, nak minum susu. Kalau kami orang tua dapat puasa, tak makan, tak masalah bagi kami katanya. Tapi anak aku, Pak Kadus, dia masih kecil, dia butuh asupan susu. Ini fakta yang terjadi. Berbulan-bulan dampak dari corona ini, banyak yang dirumahkan tanpa digaji. Pelaku pariwisata luar biasa kena dampak ini. Walju, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Luar biasa ibu-ibu. Dia menangis. Maka kami kemarin dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tanjung Pandan memberi sembako, mengadakan paket sembako. Bahkan kami menghimbau kepada seluruh masjid yang ada Tanjung Pandan, keluarkanlah kas masjid untuk membantu saudara-saudara kita. Alhamdulillah, kami satu bulan kemarin 2 kali mengirim paket sembako. Satu paket hitungan 100.000, sekarang satu paket 200.000 kami buat. Ini fakta kepada saudara kita yang sudah kelaparan sekarang. Sudah habis, Pak Kadus. Mau dijual, tidak ada yang mau dijual. Harta kami sudah habis, kami jual untuk makan. Maka kami menghimbau kemarin dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pandan untuk mengeluarkan kas-kas masjid yang menumpuk di bank. Wal anfusi was samarat, kematian, sudah ada kematian jiwa, buah-buahan. Apa kata Allah jemaah sekalian? Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kata Allah, kabar gembira ternyata ini. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, yaitu ketika ditimpa musibah, qalu, dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka telah orang-orang yang mendapat ampun rahmat Tuhannya dan mereka orang mendapat petunjuk. Jadi bagi orang beriman, musibah ini, bencana ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian bagi orang-orang yang tidak terkena dampak Covid ini untuk berbagi. Jadi yang tidak terkena dampak ini, mari berbagi jemaah sekalian kepada saudara kita. Kemarin kita mengantar 20 paket sembako dari Dewan Masjid. Ketika kita antar, dia menangis. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kami bisa menyambung hidup hari ini. Itu diucapkan, bisa menyambung hidup katanya. Alhamdulillah. Maka ujian bagi yang tidak terkena dampak, mari berbagi kepada saudara kita yang sekarang sedang menangis dalam rumahnya. Suaminya tidak bekerja karena terdampak Covid ini.
Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dalam keadaan yang kedua, bagi orang yang jauh dari Allah, ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari yang lalu Khatib pernah mendengar ceramah Dr. Syafiq Reza. Kata beliau, salah satunya munculnya sebuah bencana, kata beliau. Munculnya sebuah wabah dan lain sebagainya. Ini maksiat manusia yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benarlah apa yang dikatakan Dr. Syafiq Reza. Khatib teringat dengan sebuah riwayat yang menyebutkan Anas bin Malik pernah bertanya kepada Aisyah, istrinya baginda Rasulullah SAW, tentang bencana yang menimpa suatu kaum. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana pendapatmu tentang bencana yang melanda kaum muslimin, yang melanda suatu kaum? Apa kata Aisyah? Wahai Anas bin Malik, tidaklah bencana ini terjadi, tidaklah musibah ini terjadi, kecuali 3 perkara sudah merajalela. Apa itu wahai Anas bin, apa itu wahai Aisyah? Kemudian Aisyah pun menjawab, yang pertama, khamr merajalela. Yang kedua, perzinahan merajalela. Yang ketiga, musik merajalela. Yang pertama, khamr, pabrik arak merajalela. Lihat jemaah sekalian, begitu bebasnya jual minuman keras tepi jalan. La haula wala quwata illa billah. Dampak dari minuman keras, seorang cucu membunuh kakek neneknya, terjadi di Belitung. Seorang ayah memperkosa anaknya. Kecelakaan di mana-mana. Lawan arus. Orang mabok tuh lawan arus, Pak. Naik motornya. Ini dampak dari minuman keras. Anak-anak muda dengan bangganya nongkrong di tepi jalan, dengan tertawa-tawa, berkumpul dengan perempuan, minuman keras, mabok. Ketika mabuk sudah terjadi, khamr sudah merajalela, pembunuhan, pemerkosaan, kemalingan dan lain sebagainya yang akan terjadi. Alhamdulillah sekarang pabrik arak pada tutup. Kita berdoa kepada Allah, semoga pabrik arak bukan hanya tutup ketika wabah ini dan seterusnya tutup, karena ini memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perzinahan merajalela. Sudah depan mata kita jemaah sekalian, sudah, jangan tutupin. Tepi jalan panti pijit sudah merajalela. Begitu bebasnya membuka panti pijat, perzinahan dan sebagainya. Ini sudah merajalela. Sekarang tutup, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, bukan hanya pada wabah ini dia tutup selama-lamanya. Karena kata Dr. Syafiq Reza, ini paling besar memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musik merajalela. Kita ini orang Melayu, Pak. Tidak pantaslah ketika mempertontonkan seorang wanita bertelanjang di atas panggung. Bahkan seorang kakek, seorang ayah mengajak anaknya, mengajak cucunya, yuk nak, kita nonton hiburan. La haula wala quwata illa billah. Sudah merajalela. Maka kata Aisyah, kata Anas kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ini azab dari Allah? Aisyah menjawab, bagi orang maksiat, pembangkit tempat-tempat maksiat, ini adalah azab baginya. Akan tetapi bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat baginya ketika terjadi sebuah bencana. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dua keadaan ini bagi orang beriman jelas ini kabar gembira dari Allah. Tetapi keadaan yang selanjutnya bagi orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, ini adalah tegur Allah Subhanahu wa taala, azab baginya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita bermuhasabah diri jamaah sekalian, kita ini banyak dosa, Pak. Banyak dosa. Mungkin dengan hadirnya corona Allah tegur kita. Contoh dosa yang sering kita lakukan, meninggalkan sholat dengan sengaja,
meremehkan solat. Ini maksiat yang luar biasa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada kita 24 jam. Coba kita lihat, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, hanya menghabiskan waktu 50 menit. Masih tersisa waktu 23 jam 10 menit. Terkadang azan berkumandang, waktu lagi rapat, pura-pura tak kenal dengan Allah. Maaf ya Allah, kayak macam tuli bilangnya. Kalau kau sempatkan solat, hanya menghabiskan 10 menit, itu paling lama. Tidak akan berkurang waktumu dalam dunia ini. Begitu takutnya kita kehabisan waktu, padahal hanya 50 menit kalau kita alokasikan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin jamaah sekalian, hadirnya corona, muhasabah diri. Wahai hamba-hambaku, selama ini kau tinggalkan diriku, kau melupakan azan berkumandang. Ketika sekarang kamu merengek-rengek kepadaku, maka jamaah sekalian, marilah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita bersihkan hati kita untuk senantiasa menyambut bulan Ramadan yang bulan penuh rahmat. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu surga, wa sufidatis syayatin, dan setan pun dibelenggu. Kita hadirkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.